أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 113. Tafsirnya. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni sesuatu yang dapat diakui di samping mereka tidak pula beriman kepada Isa. Sebaliknya, orang-orang Nasrani mengatakan, orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, yang dapat dipercaya dan mereka kafir pula kepada Nabi Musa. Padahal mereka, kedua golongan tersebut, sama-sama membaca Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Di dalam kitab suci orang Yahudi terdapat pengukuhan terhadap Nabi Isa dan dalam kitab suci orang Kristen terdapat pengukuhan terhadap Nabi Musa. Kalimat yang belakangan ini menjadi hal. Demikian pula, maksudnya seperti yang mereka katakan itu, dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang musyrik dari golongan Arab dan lainnya, seperti ucapan mereka itu. Penjelasan bagi makna, demikian pula, artinya kepada setiap penganut agama lain, mereka katakan bahwa mereka tidak mempunyai dasar atau pedoman, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketakan itu, yakni tentang urusan agama, sehingga semua pihak yang membenarkannya akan masuk surga dan sebaliknya orang yang menyangkalnya akan masuk neraka. Ayat 114. Tafsirnya. Dan siapakah yang melarang menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, misalnya sholat dan bertasbih, dan berusaha untuk merobohkannya, baik dengan jalan meruntuhkan masjid itu maupun dengan menggagalkan orang untuk mengunjungi dan memasukinya. Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang-orang Romawi yang telah merobohkan Baitul Maqdis atau orang-orang musyrik Mekah yang menghalang-halangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah. Artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak seorang pun masuk ke dalamnya dengan rasa aman. Mereka, di dunia mendapat kehinaan atau kenistaan disebabkan terbunuh, ditawan atau membayar upeti, dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar, yaitu neraka. Ayat 115. Tafsirnya. Ketika orang-orang Yahudi mengecam penggantian kiblat atau tentang sholat sunnah di atas kendaraan selama dalam perjalanan dengan menghadap ke arah yang dituju, turunlah ayat, dan milik Allah lah timur dan barat, karena keduanya merupakan ujung dan pangkalnya, maka kemana saja kamu menghadap, maksudnya menghadapkan mukamu di waktu sholat atas titahnya, maka di sanalah, di arah sanalah wajah Allah, maksudnya kiblat yang diridhoinya. Sesungguhnya Allah Maha Luas, maksudnya kemurahannya meliputi segala sesuatu, lagi Maha mengetahui tentang pengaturan makhluknya. Ayat 116. Tafsirnya. Dan mereka berkata, dengan huruf waw, atau tanpa waw, maksudnya orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang yang mengakui bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Allah mempunyai anak. Allah berfirman, Maha suci Dia, menyucikannya dari pernyataan tersebut, bahkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaannya belaka, baik sebagai hak milik, sebagai makhluk, maupun sebagai hamba, pemilikan itu bertentangan dengan pengambilan, atau mempunyai anak. Di sini dipakai lafaz ma, artinya apa-apa untuk yang tidak berakal, karena tahlib, artinya untuk mengambil yang lebih banyak, semua tunduk kepadanya, artinya menaatinya, masing-masing sesuai dengan tujuan diciptakannya. Di sini lebih ditekankan kepada makhluk yang berakal. Ayat 117. Tafsirnya. Penemu langit dan bumi, maksudnya penciptanya tanpa meniru pada contoh-contoh yang lain, dan bila dia berkehendak akan sesuatu perkara, artinya menciptakannya, maka dia hanya mengucapkan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia, artinya sesuatu itu pun terjadilah. Menurut satu kiroat, lafaz fayakuna, dengan baris di atas sebagai jawabul amr. Ayat 118. Tafsirnya. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, yakni kaum kafir Mekah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami, bahwa kamu adalah Rasul-Nya, atau datang kepada kami suatu tanda, atau bukti yang kami usulkan untuk menunjukkan kebenaranmu. Demikian pula lah, artinya seperti yang mereka ucapkan itu, dikatakan kepada orang-orang yang sebelum mereka, yakni umat-umat yang kafir terhadap nabi mereka masing-masing, seperti ucapan mereka berupa pembangkangan dan permintaan mukjizat-mukjizat. Hati mereka serupa, yakni dalam kekafiran dan pembangkangan. Ini menjadi hiburan dan bujukan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin, yang mengetahui bahwa ia adalah ayat atau tanda, sehingga mereka beriman. Maka mengusulkan ayat atau tanda-tanda lain merupakan dosa atau kesalahan. Sadaqallahul Azim.